Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya? Masih baik. Kita tes semangatnya dengan takbir dulu. Allahu Akbar. Coba yang cewek. Coba yang cewek dulu coba. Kita takbir bersama. Allahu Akbar. Yang cowok. Allahu Akbar. Masih semangat, insya Allah tetap semangat, mudah-mudahan ya. Baik, kita akan lanjutkan ke lomba yang berikutnya, lomba terakhir yaitu lomba pidato. Perlu Pak Guru ingatkan kembali bahwa ada beberapa hal yang menjadi fokus penilaian dalam lomba ini, yaitu intonasi, kemudian isi dan ekspresi. Di samping kelancaran dan adab, ada 3 fokus penilaian: intonasi, isi, dan ekspresi ya. Namun kelancaran dan adab tidak luput dari penilaian juga. Baik, kemarin kita sudah sampai di nomor undi 7. Hari ini kita akan lanjutkan. Langsung saja kita lanjutkan ke nomor undi 8. Atas nama Rohiyatul Isnaini, utusan dari kelas 7D. Panggilan kedua, kami panggil peserta atas nama Rohiyatul Isnaini, utusan dari kelas 7D. Ada? Panggilan terakhir kami panggil kepada atas nama Rohiyatul Isnaini, utusan dari kelas 7D. Baik, karena tidak ada yang datang, maka kami anggap WO atau dis. Kita lanjut ke peserta yang berikutnya, yaitu dengan nomor undi 9 atas nama Siti An-Najwan, utusan dari kelas 9B. Peserta dengan nomor undi 9 atas nama Siti An-Najwan, utusan dari kelas 9B. Ada? Astagfirullah, salah baca. Maaf. Pak Guru salah baca ternyata. Astagfirullah. Baik, mohon maaf kan. Sudah kenceng Pak Guru panggil, tapi ternyata salah baca. Baik, kita ulang ya. Peserta dengan nomor undi 8 atas nama Khairul Hidayat, utusan dari kelas 7E. Ada? Khairul Hidayat. Baik, yang lain tolong diperhatikan, didengarkan dengan seksama. Nah, Ustaz, pakai itu juga ya. Khairul Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, yakni nikmat Islam, iman, dan kesehatan.
Kedua kalinya, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari jalan jahiliyah menuju jalan Islamiyah seperti apa yang kita rasakan pada pagi hari ini. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan pidato yang berjudul Zakat Fitrah. Zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib ditunaikan setiap individu. Tujuan dari zakat fitrah yakni untuk menyucikan orang-orang yang berpuasa dari ucapan dan perbuatan yang tidak baik, serta untuk memakan orang-orang yang membutuhkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabda yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan diri dari perbuatan yang keji, serta untuk memberikan rezeki kepada orang-orang yang membutuhkan. Siapa-siapa saja yang menunaikannya sebelum sholat itu hanya sedekah di antara sedekah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi penampilan dari Khairul Hidayat, utusan dari kelas 7 Selanjutnya kami panggil peserta dengan nomor undi 09 atas nama Siti Nurul Aisyah, utusan dari kelas 9C. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dewan Juri, Bapak dan Ibu Guru, serta staf tata usaha dimanapun berada, dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur yang sebanyak-banyaknya atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat dan hidayahnya sampai detik ini, sehingga kita dapat bermuajahah dan berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, tak lupa kita panjatkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat hari ini. Hadirin yang saya hormati, pidato yang akan saya sampaikan kali ini bertema tentang keutamaan malam Lailatul Qadar. Sebagaimana yang telah Allah firmankan dalam surah Al-Qadar ayat 1-5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr
tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Tahukah engkau apa malam Lailatul Qadar itu? Malam Lailatul Qadar adalah salah satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turunlah para malaikat beserta Jibril atas izin Tuhan. Mereka membawa segala urusan. Malam itu sejahtera hingga terbit fajar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surah Al-Qadar ayat 1-5. Kesimpulan ayat tersebut memberikan kita pengertian bahwa dengan pendeknya umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah memberikan keistimewaan kepada seseorang yang mau berusaha untuk meraih salah satu malam yang dirahasiakan. Apabila kebetulan sedang beribadah, maka ia akan mendapatkan pahala yang dilipatkan sama dengan beribadah selama 1000 bulan atau 80 tahun. Hadirin yang saya hormati, sebagian dari keutamaan malam Lailatul Qadar adalah diampuni dosa-dosanya dan dosa kedua orang tuanya, dan kelak akan masuk surga yang penuh dengan kenikmatan. Hadirin yang terhormat, demikianlah pidato yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan diiringi dengan hidayah dan ridho Allah. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan, dan saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah penampilan dari Siti Nurul Aisyah dengan tema keutamaan malam Lailatul Qadar. Ya, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Baik, kita lanjut ke peserta berikutnya dengan nomor undi 10 atas nama Unsayain, utusan dari kelas 7M. Unsayain. Unsayain. Sayain. Unsayain. 7F. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Bapak Kepala Sekolah yang terhormat dan Bapak Ibu guru serta Dewan Juri sekalian, dan juga teman-temanku yang saya cintai dan banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikannya. Tidak lupa pula sholawat serta salam kita curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di akhirat kelak kita diakui sebagai umatnya, dan juga semoga kita semua diberikan syafaatnya di yaumul kiamat. Amin ya rabbal alamin.
Hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini saya akan membacakan pidato yang berjudul tentang sholat. Pada surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu menjauhkan dari perbuatan keji dan munkar. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda bahwa salat adalah tiangnya agama. Salat diibaratkan seperti tiang yang ada pada bangunan. Jika seseorang umat muslim tidak mengerjakan salat, maka diibaratkan seperti tiang yang akan rapuh dan roboh. Salat juga mempunyai banyak keutamaan bagi dia yang mengerjakannya. Salah satu contohnya, keutamaan salat subuh. Jika kita mengerjakan salat subuh, maka kita akan mendapatkan persaksian dari malaikat. Hadirin sekalian, salat adalah kewajiban bagi kita seluruh umat muslim. Salat adalah hal yang akan pertama kali yang akan diminta Allah di akhirat kelak. Salat juga harus dikerjakan dengan penuh rasa keikhlasan dan kesyukuran, sehingga kita dapat terhindar dari golongan orang-orang yang lalai dalam salat. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Itu tadi penampilan dari Unsayain, tulisan dari kelas 7M, dan yang mengingatkan kita bahwa sholat adalah tiang agama. Baik. Selanjutnya kita akan dengarkan penyampaian pidato dari peserta dengan nomor undi 11 atas nama Evan Ramadhani, utusan dari kelas 9B. Evan Ramadhani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Guru dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, seperti nikmat iman, kesehatan dan kesempatan, sehingga kita dapat berjumpa dengan bulan yang mulia ini. Tak lupa kita haturkan sholawat serta salam kehadirat junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umatnya dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, dengan kata lain minaz zulumati ilan nur. Pada kesempatan pagi hari ini saya ingin menyampaikan pidato singkat tentang Ramadan. Ramadan adalah bulan yang istimewa, di mana pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan pun dibelenggu. Di bulan ini kita diperintahkan untuk berpuasa, menahan diri dari makan, minum, dan segala hal yang membatalkan puasa kita dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Namun, lebih dari sekedar menahan lapar dan haus, Ramadan juga mengajarkan kita tentang kesabaran, keikhlasan, dan kepedulian terhadap sesama. Marilah kita manfaatkan bulan yang mulia ini untuk meningkatkan ibadah kita, memperbanyak amal kebaikan, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah Ramadan sebagai momentum untuk memperbaiki diri, agar setelahnya kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bertakwa, dan lebih bermanfaat bagi orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita dan menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahpahaman mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi penampilan dari Evan Ramadhani, utusan dari kelas 9B. Berikutnya kami panggil peserta dengan nomor undi 12. Konda ada 12. 12 atas nama Alvin Apriyadi, utusan dari kelas 7C. Panggilan kedua, kami panggil peserta dengan nomor undi 12 atas nama Alvin Apriyadi, utusan dari kelas 7C. 7C. Alvin Apriyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Dekatkan mic-nya, Alvin. yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat, sehat dan nikmat Allah. Salawat serta salam Nomor 12. tak lupa kita aturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena melalui perantara beliau kita bisa mengenal agama Islam yang sempurna serta rahmatul lil alamin. Saya akan menyampaikan pidato singkat yang bertema Ramadan. Nggak usah ditutup mic-nya, Alvin. Nah, begitu pegang. Ramadan adalah bulan penuh berkah dan ampunan. Mari kita sambut dengan hati yang gembira dan penuh semangat untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini di bulan ini pintu surga terbuka lebar, dosa-dosa yang penin dan amalan kita dilipat gandakan. Marilah kita isi bulan Ramadan ini dengan ibadah-ibadah yang bermanfaat seperti salat tarawih, tadarus Al-Quran, bersedekah dan memperbanyak amal soleh lainnya. Jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan dan istiqomahan untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Sekian, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi telah kita saksikan bersama penampilan dari Alvin Apriyadi, kelas 7C. Baik, untuk informasi di kegiatan besok, kuis akan dilakukan setelah pidato. Materi kuis itu berasal dari pidato yang disampaikan oleh teman-teman kalian. Bisa jadi nanti yang memberikan pertanyaan itu adalah yang membawakan pidato. Jadi siap-siap ya. Setiap hari akan ada kuis berhadiah, dan hadiahnya insya Allah cukup untuk membeli ya takjil. Baik. Kita lanjutkan ke peserta berikutnya. Peserta dengan nomor undi 13 atas nama Al-Faruq, utusan dari kelas 7A. Panggilan kedua, kami panggil peserta atas nama Al-Faruq, utusan dari kelas 7A. Ayo, mana Al-Faruq? Ayo. Dibaca kalau ndak hafal. Al-Faruq. Panggilan terakhir, kami panggil peserta atas nama Al-Faruq, utusan dari kelas 7A.
Baik, karena peserta tidak kunjung hadir atau maju, maka kami anggap WO ya. Baik, peserta berikutnya dengan nomor undi 14 atas nama Arwah Badiatul Qamrah, utusan dari kelas 9A. Sampai nomor berapa kita nih? 14 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Surat, yang sama-sama kita hormati pula Bapak Dewan Juri beserta Bapak Ibu Guru yang berkesempatan hadir dalam acara pesantren Ramadan SMP Negeri 1 Surat. Dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, Islam, kesehatan, dan kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sampai kita haturkan salawat dan salam kepada seorang tokoh, the best and the best man, pemimpin tak bergaji, direktur tak berdasi, guru tanpa sertifikasi. Beliau adalah kekasih Allah, berpangkat Rasulullah, bertitel Habibullah, putranya Abdullah dan Aminah, tak lain dan tak bukan, yakni baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita semua dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang-terang. Hadirin yang dirahmati Allah, berdirinya saya di sini akan menyampaikan sebuah pidato yang bertema menjaga lisan dan hati ketika berpuasa. Bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah dan rahmat. Keberkahan tersebut bisa jadi karena di dalamnya ada ibadah puasa yang telah diwajibkan kepada seluruh umat Islam. Untuk mendapatkan rahmat tersebut, kita harus melaksanakan ibadah puasa sekaligus memperhatikan adab-adabnya. Menurut Syekh Izzuddin bin Abdissalam, ada 6 adab bagi orang yang berpuasa. Yang pertama, menjaga lidah dan anggota tubuh dari perbuatan yang zalim dan yang melanggar syariat. Yang kedua, apabila dia diundang untuk makan sedangkan dia sedang berpuasa, hendaklah dia berkata, "Aku sedang berpuasa." Yang ketiga, membaca doa saat berbuka puasa. Yang keempat, sebaiknya makanan untuk berbuka adalah kurma basah, kurma kering, ataupun dengan air. Yang kelima, menyegerakan berbuka dan terakhir. Yang keenam, mengakhirkan sahur. Hadirin yang dirahmati Allah, bagi umat Islam yang berpuasa, penting sekali menjaga lisan dan hati agar senantiasa berbuat baik kepada di bulan suci Ramadan. Berkenaan dengan hal tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lam yada' qaulaz zur wal 'amal bihi falaysa hajatan fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Yang artinya, barang siapa yang tidak mau meninggalkan kata-kata dusta dan melakukannya, maka Allah tidak butuh jika ia meninggalkan makan dan minumnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Lebih jauh, makna utama dari puasa adalah puasa dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan cara menjaga lisan dari perkataan ghibah, namimah, berbohong, dan lain sebagainya. Oleh karena itu,
Jika seseorang yang berpuasa tetap tidak bisa menjaga lisannya, maka pahala puasanya tentu menjadi kurang sempurna. Menjaga lisan dari perbuatan ghibah, namimah, dan lain sebagainya merupakan suatu keniscayaan bagi umat Islam yang menginginkan pahala puasanya menjadi sempurna. Rasulullah SAW sendiri telah mewanti-wanti bahwa ghibah, namimah, dan lain sebagainya bisa menggugurkan pahala berpuasa. Rasulullah SAW bersabda, "Khamsu yughzirna as-sha'ima al-ghibah wan namimah wal kadhib wan nazar bisyahwah wan nazar wal yaminul kadhibah," yang artinya ada 5 perkara yang dapat menggugurkan pahala puasa. Yang pertama, membicarakan keburukan orang lain. Yang kedua, mengadu domba. Yang ketiga, berbohong. Yang keempat, memandang dengan syahwat. Dan yang kelima, janji palsu. Hadis riwayat Ad-Dailami. Mengingat pentingnya menjaga lisan dan hati, terlebih di bulan suci Ramadan ini, marilah kita jadikan momentum yang penuh rahmat, bulan yang penuh rahmat ini dengan sama-sama menebar kedamaian. Hadirin yang dirahmati Allah, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari pidato ini adalah bahwa kita sebagai umat Islam yang menjalankan ibadah puasa hendaklah berkata yang baik, benar, senantiasa menjaga hati dan menjauhkan diri dari segala hal yang membatalkan pahala puasa. Karena hal-hal tersebut dapat membatalkan pahala puasa, sehingga yang hanya kita dapatkan adalah lapar dan haus saja. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yang artinya berapa banyak orang yang berpuasa, bagian dari puasanya hanyalah lapar dan haus. Hadis riwayat Imam Ibnu Huzaimah dan yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita dan menjauhkan kita dari segala hal yang membatalkan pahala puasa. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Saya tutup pidato ini dengan pantun. Naik motor jangan nekat. Tetap waspada walaupun cepat. Kuatkan iman, tegarkan tekad. Mari bertobat, tinggalkan maksiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi penyampaian dari Arwah Fadiatul Kamra, utusan dari kelas 9A. Penampilan tadi sekaligus menutup kegiatan kita untuk hari ini, yaitu pada kegiatan mata lomba pidato. Selanjutnya akan ada pengarahan beberapa menit saja, mungkin dari Bapak Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan. Kepada Bapak Lalu Muslimuddin kami persilakan. 5 menit saja pengarahan. Tinggal 4 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kuat? Masih kuat? Masih kuat? Alhamdulillah. Memang kita tetap semangat. Kesempatan ini Pak Guru diberikan kesempatan cuma 5 menit sudah kurang untuk menyampaikan beberapa hal. Boleh dikatakan refleksi. Apa itu refleksi? Kembali kita mengevaluasi, menilai apa yang sudah kita lakukan, termasuk kegiatan-kegiatan ini. Dan kebetulan Pak Guru di sini bertindak sebagai dewan juri untuk pidato. Alhamdulillah,
dari beberapa peserta lomba tadi sangat luar biasa, betul nggak? Yang putra mana? Betul nggak? Yang putri enak luar biasa. Ternyata anak-anak itu punya berbuat, punya bebet, punya bibit untuk menjadi seorang orator ulung. Dan mudah-mudahan ke depan ada sekolah kita yang apabila nanti akan ada lomba bisa menjadi juara. Dan prosesnya tentu lewat seperti ini. Jadi kita berproses terlebih dahulu, baru kita akan mengerti hasilnya. Namun begini anak-anak sekalian, dari apa yang Pak Guru amati, kelebihannya sudah bagus, cuma ada beberapa kekurangannya. Hendaknya kalau kita mau berpidato, kita harus membangun interaksi, membangun jalinan hubungan antara audiens dengan kita. Lemparkan pertanyaan supaya tidak ada monolog. Yang Pak Guru perhatikan pada beberapa mulai dari kemarin itu masih monolog, masih sifatnya satu arah saja. Nah, harapan kita besok dan seterusnya lomba pidato ini bisa berinteraksi dengan audiens sehingga pidato itu bisa lebih hidup. Nah, itu tentang refleksi mengenai lomba pidato. Kemudian hal lain yang perlu ingin Pak Guru sampaikan terlepas dari itu, Pak Guru perhatikan perlu kiranya Pak Guru buatkan sekali lagi aturan tentang tata tertib membawa HP. Ada yang bawa HP hari ini? Ada? Untuk kalian lupa bahwa 2 bulan yang lalu ada begitu banyak teman-teman yang kena razia. Dan mereka yang terkena razia itu sudah diberikan sanksi. Tapi karena ini puasa, maka mulai besok dan seterusnya tidak ada lagi yang membawa HP. Jika ada, siap-siap HP kalian akan disita, dan nanti 2 tahun lagi buat yang kelas 8 akan diberikan. Nah, itu sanksi buat kalian yang membawa HP. Mau konsisten nggak? Mana yang sudah dulu kena razia, yang sudah kena tilang, kena tangkap HP-nya? Mau konsekuen? Konsekuen ya? Jadi kalau yang sudah kena tilang, dia bilang konsekuen. Tetapi yang belum kena tilang masih ragu-ragu. Tetapi besok Pak Guru pastikan yang membawa HP mulai besok dan seterusnya akan kita tertibkan kembali dan melakukan kembali aturan-aturan itu. Karena ini bulan puasa, tanpa kita berikan kelonggaran untuk hari ini dan kemarin. Ya, oke, sepakat ya? Barangkali ini yang bisa Pak Guru sampaikan. Oh iya, untuk zakat fitrahnya ternyata sampai saat ini belum ada yang mengajarkan zakat fitrah. Silakan OSIS tetap berkomunikasi, berinteraksi dengan Facebook dan lain-lain sebagainya untuk mensosialisasikan tentang pengelolaan zakat fitrah. Jadi sekolah kita
seperti tradisi sebelumnya, kita sudah hampir 5 tahun ya melaksanakan pengambilan zakat atau penyaluran zakat ke sekolah. Jadi harapan sekolah dari bapak kepala sekolah dan semuanya, anak-anak pun bisa menyalurkan zakat fitrahnya lewat sekolah. Terhitung mulai dari hari kemarin sebenarnya. Jadi besok diharapkan anak-anak itu bisa membawa zakat fitrah. Berapa jumlahnya? Berapa? 3 kilo. Jangan kurang dari 2,5 kilo ya. Jadi paling tidak 2,7 lah. Ini sering kejadian yang dulu banyak yang kurang. Iya, jangan sampai kurang dari 2,5. Barangkali ini yang bisa Pak Guru sampaikan. Ada yang mau sampaikan lagi? Oke, terima kasih. Kita tutup. Saya serahkan dulu kepada kita langsung duduk. Nah, kita tutup dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Silakan yang berdiri lewat kanan, yang berdiri lewat